Oke teman-teman, selamat datang dalam podcast Seutas Serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas. Halo teman-teman, kenalin aku Melga yang akan mengulik tentang serba-serbi UKM, UKK, dan komunitas. Nah, khususnya untuk teman-teman Camaba nih, jadi tetap dengerin sampai akhir ya. Nah teman-teman, aku nggak bakal bermonolog sendiri di sini nih. Sekarang aku udah sama kakak cantik di depan aku dari komunitas Belisario. Mungkin kakak cantik boleh kenalan dulu sama teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Halo teman-teman, kenalin nama aku Noven Triginting. Aku dari jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran angkatan 2018 dari komunitas Belisario. Salam kenal. Oke, salam kenal juga Kak Noven. Nah, sebelum aku tanya-tanya lebih lanjut nih, Belisario itu apa sih Kak makna dari nama Belisario Chair itu? Boleh dong dikenalin sedikit. Oke, jadi Belisario itu adalah suatu komunitas di mana di situ kita bernyanyi bersama. Kita itu merupakan suatu komunitas paduan suara. Gitu. Oke, paduan suaranya Unsri nih Belisario. Iya, paduan suara Unsri Belisario. Oke, nah dalam komunitas itu kan pasti ada strukturnya nih, kayak ketua dan semacamnya. Kalau di Belisario sendiri itu gimana sih Kak? Aku mau tahu dong. Oke, jadi kalau di Belisario itu kita ada ketua. Ketua kita sekarang itu Juan, ada juga wakil ketua, ada Gideon. Untuk sekretaris ada aku sendiri, ada wakil sekretaris juga, kemudian bendahara. Kalau strukturnya itu yang pertama kita ada dari eksternal. Eksternal ini untuk biasanya ngurus terkait eksternal atau job-job yang dari di luar Unsri, karena Belisario kan ada banyak job. Jadi yang untuk ngurus job eksternal yang di luar Unsri itu dari departemen divisi eksternal. Kalau internal itu ngurus job yang dari Unsri. Selain itu ada musikalitas, biasanya untuk latihan-latihan itu dihandle sama teman-teman musikalitas. Kemudian ada inventaris, karena kalau kita ngejob kan banyak kostum dan lain-lain. Nah, jadi itu dihandle sama inventaris. Itu divisinya. Oke, itu nggak itu aja sih ya teman-teman. Iya, Tadi masih itu banyak lagi. Tadi itu udah banyak banget juga. Nah, untuk teman-teman tadi juga Kak Noven udah bilang kalau dari Belisario Chair ini adalah komunitas paduan suara nih teman-teman. Jadi kalau aku nggak salah nih Kak, kegiatannya biasanya jadi nyanyi di wisuda gitu-gitu ya Kak. Nah, sebelum kita lebih jauh aku mau tahu dong sejarah singkat atau secara garis besarnya aja deh, Belisario itu gimana sih Kak sebelum jadi komunitas di Unsri? Oke, jadi sebenarnya awalnya itu Belisario itu berawal dari mahasiswa Fakultas Teknik. Awalnya dari mahasiswa Fakultas Teknik yang paduan suara, kemudian berkembang ke tingkat universitas. Dari awalnya dari Fakultas Teknik aja, jadi ke universitas gitu. Dan dari universitas sebenarnya kita pernah jadi UKM. Cuman karena kendala jumlah, sebenarnya jumlah, karena beberapa peraturan dari DPMU, beberapa jumlah yang nggak bisa kita penuhi, jadi kita turun ke komunitas. Tapi semoga tahun ini mau naik ke UKM lagi. Amin. Nah, itu teman-teman di sini yang mendengarkan bisa mewujudkan itu, karena silakan join, apalagi teman-teman yang suka banget nyanyi. Apalagi kan kalau paduan suara tuh biasanya ntar dari kostumnya aja samaan, terus ada pembagian suara juga ya bener. Kak. Pasti dari SMA-nya masing-masing yang udah sering ikut paduan suara boleh banget join Belisario Choir ya Kak ya. Nah, itu tadi teman-teman sejarah singkatnya dari Fakultas Teknik dulu biasanya dibentuk komunitas dan sempat jadi UKM. Terus sekarang juga teman-teman yang akan berkontribusi banyak nih, gabung. Makanya gabung Belisario. Nah, aku mau tanya nih Kak, dari semenjak Kakak ikut ini, kan Kakak ikut dari kapan sih Kak kalau boleh tahu? Aku itu ikut dari 2019 sampai sekarang. Oh gitu. Nah, dari 2019 itu kira-kira kegiatan apa aja nih dari pra pandemi sama pasca pandemi? Oke, jadi sebenarnya sebelum pandemi itu kita sangat aktif, tapi karena era pandemi dulu, awal-awalnya tuh benar-benar banyak kekhawatiran, cemas. Jadi dari yang awal tuh kita benar-benar latihan setiap minggu. Jadi kita latihannya itu biasanya di SD Santa Agatha di Palembang. FYI, Belis itu latihannya di Palembang aja, nggak ada yang di Layo. Kita latihan setiap minggu.
kemudian kita rutin ikut job wisuda. Kemudian biasanya yudisium, kalau fakultas ngundang kita nyanyi juga di yudisium, nyanyi juga di wisuda, juga ikut berbagai lomba-lomba gitu. Mendekati pandemi, beberapa lomba yang udah kita rancang banyak yang batal ya, karena kalau choir kan itu mengharuskan kita berkumpul banyak orang rame-rame dan langsung ke tempatnya gitu kan. Nah banyak juga lomba-lomba yang batal, jadi awal-awal pandemi itu kita benar-benar banyak kebingungan gimana nih, karena transisi di awal gitu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu kita mulai coba mencari inovasi ya, gimana sih caranya kita bisa tetap produktif meskipun online. Jadi kita mulai coba inovasi virtual choir. Jadi kita bernyanyi secara virtual. Mungkin teman-teman boleh cek YouTube Belisario. Boleh di subscribe juga, nggak cuma dicek ya. Iya, di subscribe juga, ditonton juga. Nah di situ kita post virtual choir gitu. Juga ternyata banyak juga lomba-lomba yang bisa virtual gitu. Kita ngirim video paduan suara kita ke mereka gitu. Untuk transisi dari offline ke online kira-kira seperti itu. Oke, jadi intinya tetap bisa jalan nih teman-teman. Jadi apa ya, pandemi ini bukan penghalang untuk tetap latihan, tetap ikut lomba juga tadi kan ya Kak ya. Nah aku mau tanya, semenjak apa ya di Belisario ini proker unggulannya itu apa aja sih Kak? Oke, jadi sebenarnya proker rutin kita itu yang pertama latihan. Kita tuh latihan dengan coach. Banyak pelatih juga di Belisario kita latihan. Kemudian jadi teman-teman kalau mau masuk Belisario ini, teman-teman nggak cuma bisa menyalurkan hobi, tapi bisa dapat cuan juga. Karena Belisario ini banyak jobnya gitu. Jadi biasanya itu paling rutin, paling sering kita itu latihan, kemudian job dan lomba. Sebenarnya kalau lomba ini menurut aku salah satu yang menguntungkan, karena dari lomba-lomba kita bisa kemana aja gitu, mau keluar negeri, mau kemana bisa dari lomba-lomba Belis. Itu sih, dan kita ada rencana dulu sebelumnya udah pernah ada konser, Belisario ngadain konser juga, dan mungkin kita mau mendesain konser dengan beradaptasi dengan situasi pandemi ini gitu. Semoga bisa konser. Itu sih. Oke, bisa aja nanti kan ada konser virtual atau semacamnya. Nah itu tadi teman-teman proker unggulan dari Belisario. Nah kalau prestasi-prestasi nih Kak yang banyak dicapai sama Belisario sendiri apa sih Kak? Sebenarnya kalau prestasi itu banyak banget, karena kita udah cukup lama juga dan sering ikut lomba. Tapi mungkin ya, dalam waktu dekat beberapa tahun terakhir ini ada BCF, Bali International Choir Festival 2018, itu kita dapat gold medal. Terus di tahun 2017 kita ikut Festival Palembang Nian, itu kita juara 1. 2019 kemarin itu di Lampung ada Franciscus Bandar Lampung Choir Festival, itu kita juara 1 kategori folklore. Baru-baru ini tahun 2020 World Virtual Choir Festival 2020 kita dapat gold medal juga. Sama kemarin itu lomba vokal grup UMP tingkat nasional kita dapat juara favorit itu. Kalau yang terbaru banyak banget, jadi nggak diragukan lagi sih ya Kak ya. Benar kata Kak Noven tadi, ternyata dari lomba-lomba ini tuh teman-teman nggak cuma bisa menyalurkan minat dan bakat, tapi banyak pengalaman. Apalagi lombanya tuh tadi banyak yang antar provinsi dan nasional tingkatnya Kak ya. Internasional juga. Keren banget. Siapa sih yang nggak mau? Aku nih dari SMA nih misal udah sering banget ikut paduan suara, tapi ternyata di Belisario ini bisa lebih dikembangkan lagi. Iya benar, prestasi juga bisa kita dapatkan di Belisario. Iya benar, bukan cuma pengalaman tapi prestasi juga menggunung nih di Belisario. Nah selain itu Kak, apa sih Kak fakta-fakta menarik atau mitos, nggak usah mitos ya, fakta-fakta menarik yang orang-orang nggak banyak tahu nih tentang Belisario? Oke. Mungkin fakta yang pertama itu dengan banyaknya prestasi yang udah kita dapet
itu kan naikin nama Unsri juga. Iya. Tapi kita masih kesulitan untuk bisa menjadi UKM karena terkendala dengan jumlah personil kita gitu. Karena kalau misalnya jadi UKM itu kan butuh berapa banyak gitu minimal. Jadi kita belum belum bisa jadi UKM, masih jadi komunitas gitu. Padahal prestasinya banyak banget gitu. Aduh, itu tuh ya bener-bener iya Iya. sih, menurut aku itu kayak orang-orang ini nggak tahu aja nih, padahal kendalanya tuh masa di SDM Iya. gitu, padahal kalau prestasi udah nggak bakal diragukan lagi ya, Karena Kak, ya. sebenarnya kalau SDM itu kan kita harus menyeleksi juga kan, siapa Iya, yang benar-benar benar. punya potensi, niat, minat ke Belis gitu. Iya, yang penting tuh niat sih, jadi nggak yang asal join tapi nanti nggak datang. iya nggak datang atau hilang Hilang tengah mentabir, jalan. mundur tanpa berita. Nah, Ya benar sih. Walaupun teman-teman di sini nanti juga daftar, pasti nanti dia seleksi yang baik dari yang terbaik ya, Kak, ya. benar. Nah, selain itu Kak, selain fakta-fakta menarik tadi, mungkin teman-teman Camaba 2021 khususnya itu mau tahu nih Kak, benefit apa aja yang bakal mereka dapatkan jika join Belisario? Oke, banyak banget. Yang pertama, kalau kamu join Belis, kamu seneng nyanyi, kemampuan bernyanyi kamu bakal diasah karena kita selalu latihan. Kemudian cuan karena kita banyak job. Kemudian prestasi juga bakal kamu dapetin karena kita selalu mengikuti lomba-lomba. Jadi prestasi dan kemampuan berorganisasi juga sih, karena kan Belisario tuh meskipun kita paduan suara, kita tetap dalam ruang lingkup organisasi. Jadi ya teman-teman juga tetap bisa belajar berorganisasi. Jadi teman-teman bisa menyalurkan hobi, bisa berorganisasi, bisa dapat cuan juga, prestasi juga. Kayaknya itu lebih dari apa ya, lebih dari menyelam sambil minum air kayaknya. Iya. Menyelam sambil dapat cuan. Iya. Karena tadi prestasi iya, pengalaman iya, terus minat bakat tersalurkan. Apa ya, bikin nyaman lah kalau emang orang udah niat masuk satu komunitas gitu. Dia tuh nggak lagi mikirin cuan sebenarnya. Itu tuh apa ya, bisa dianggap bonus ya teman-teman Iya, Camaba. benar-benar. Jadi fokusnya tuh ya dia enjoy menunjukkan minat bakatnya, terus prestasi juga diwadahi ya sama komunitas tuh. Ada ikut lomba-lomba, itu kan apa ya, kalau kita mandiri nyari lomba tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya dari komunitas Belisario kan pasti ada info festival di sini misal. Pasti itu terdaftar dan nanti bisa bareng-bareng prepare atau benar. kayak gitu. Nah, terus Kak, aku pengen tanya kalau misal opreknya nih biasanya kapan sih Kak? Oprek Oke. open member tadi aku lihat di ininya. Jadi kita tuh oprek yang baru. Sebelumnya untuk teman-teman angkatan 2020 mungkin kemarin itu belum ya, karena kemarin tuh kita tuh bingung karena dulu pas zamannya aku tuh kita tuh oprek 3 kali tes. Pertama tes nada, tes notasi, kemudian wawancara. Kayak gimana ya caranya online bisa melaksanakan semua seleksi itu dan menyeleksi dengan baik gitu. Jadi pas awal-awal pandemi kita masih mencoba mendesain dan masih ragu untuk oprek. Gitu. Nah, tapi tahun ini teman-teman pantengin aja Instagram kita bakal oprek, bahkan harus online pun kita bakal tetap oprek. Jadi teman-teman nanti opreknya tuh yang pertama nada dulu, nanti di play keyboard atau apa teman-teman mencoba menyanyikan nada yang di ini, terus kita pakai not angka do re mi fa sol la si do, atau nanti mungkin disuruh nyanyi beberapa lagu wajib, terus kita nanti wawancara. Kira-kira kalau proses seleksinya gitu. Oh gitu. Jadi nanti nih karena yang 2020 kemarin tuh masih didesain bentuk pendaftaran open membernya tuh gimana. Jadi boleh banget nih dari teman-teman KM Unsri 2020 nanti bisa bareng daftar sama teman-teman Camaba 2021. Ya, benar. Nah, kalau aku mau tanya juga ini tadi tempat latihannya di SD apa tadi Kak? SD Santa Agatha. Jadi kalau selama pandemi ini kan nggak boleh ke situ, jadi benar-benar cicitnya tuh virtual semua gitu. Virtual, iya. Kalau kemarin tuh kita ada lomba, latihannya itu yang pertama kita kasih MIDI latihan sendiri-sendiri, terus digabung di Zoom gitu, terus kita latihan di Zoom lagi gitu. Jadi virtual latihannya ya mau nggak mau ya, daripada kita nggak bisa produktif kan, kita coba virtual.
Oke Kak, boleh nih Kak, apa ya, kalau menurut aku Kakak bagi-bagi pengalaman yang ada nih, hal-hal yang kayak aku inget nih sampai sekarang dari awal aku join Belisario. Tapi ini hal-hal yang menurut aku berkesan gitu di Belisario. Boleh nih Kak? Oke, jadi awalnya banget aku tahu Belisario itu mungkin teman-teman 2020 atau 2021 nggak ngerasain ya. Jadi kami tuh dulu pas maba itu kita ke audit kan. Iya. Di audit itu perkenalan UKM, UKK yang nampil gitu di depan semua. Terus aku lihat Belisario tuh nyanyi kayak wah gitu kan. Terus aku sebenarnya ketertarikan masuk Belisario dari situ, kayak ih mereka keren gitu kan, di panggung gede rame-rame nyanyi. Nah aku tertarik dari situ, dan yang aku rasain adalah ketika bernyanyi, misalnya di wisuda itu ketika kita bernyanyi tuh kayak aku ngerasa kalau aku tuh enjoy gitu nyanyinya, seneng gitu. Bukan seneng aja, bangga, ada Bangga, kebanggaan iya, sendiri gitu. kayak oh aku bisa ya nyanyi di sini gitu, di audit depan rektor gitu-gitu. Itu sih yang paling membekas di aku kalau nyanyi wisuda itu, di wisudaan gitu nyanyinya. Oke, boleh nih Kak. Tadi kan Kakak udah bagi-bagi pengalaman. Nah, apa ya, nggak kerasa bahasan kita udah habis nih Kak. Jadi boleh banget Kakak kasih closing statement untuk mengajak Camaba 2021 khususnya untuk join Belisario. Boleh Kak, Oke. silakan. Teman-teman yang 2020, yang 2021, pantangin terus Instagram kita. Kami benar-benar mengajak teman-teman Benar. menunggu teman-teman untuk gabung dengan kita di Belisario Choir. Kita berharap teman-teman bisa bergabung, kita bernyanyi bersama, kita berproses bersama, berkembang bersama, berlatih bersama di sini dengan seluruh benefit yang tadi udah aku ceritain di awal. Kami Benar banget. berharap teman-teman join di Belisario. Oke, itu tadi teman-teman jangan lupa catat ya, nanti tungguin aja di Instagramnya. Boleh Kak disebutin? Di @Belisario Choir Unsri. Oke, boleh di stay di sana, boleh di follow dulu. Follow ya. Iya, aku udah lihat sih tadi kan aku kepoin dan udah follow juga. Aku lihat teman-teman aku dari jurusan aku juga udah banyak yang follow. Oke. Tapi mungkin masih menunggu tadi nih karena belum open member ya Kak ya. Iya. Jadi ditunggu aja di sana, stay di Instagramnya Belisario. Dan thank you banget untuk Kak Noven yang udah meluangkan waktu kesini untuk sharing-sharing apa aja sih serba-serbi dari Belisario. Dan untuk teman-teman Camaba 2021 jangan lupa join ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Kak.